Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi di mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Hadis. Namun Ustadzah akan membahas tentang baca tulis Al-Qur'annya ya. Kalian bisa buka buku LKS-nya di halaman 15. Kemarin kita sudah belajar tentang bacaan idgham bi gunnah ya. Kalian bisa pahami, pelajari dan terapkan ketika kalian membaca Al-Qur'an. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar tentang bacaan ikhfa ya. Apa itu ikhfa? Ikhfa ya, kalian sering menemukan ya bacaan ikhfa ketika kalian membaca Al-Qur'an. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja anak-anakku, kita akan belajar tentang hukum bacaan ikhfa, yaitu ikhfa artinya dengung, samar-samar ya. Samar. Bagaimana membaca hukum bacaan ikhfa? Itu ketika kalian menemukan ada nun sukun atau tanwin ya, entah itu tanwin fathah, tanwin kasroh atau tanwin doma, bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu jumlahnya ada 14. Ada huruf ta, sa, jim, dal, zal, ro, sin, shin, shod, dot, do, zo, fa, qaf, kaf. Nah, itu dihukumi bacaan ikhfa, samar. Ulangi ya, jika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin, entah itu tanwin kasroh, tanwin fathah atau tanwin doma, bertemu salah satu huruf tersebut, maka bacaannya itu disebut bacaan ikhfa ya, samar. Bagaimana cara membacanya? Yuk kita praktekkan bersama. Yang pertama yaitu ada bacaan wala antum ya. Mana yang termasuk bacaan ikhfa? Ya. Yang antum itu nun sukun atau nun sukun, nun mati itu bertemu dengan huruf ta. Bacaannya samar ya, dengung, samar, ditahan satu ketukan ya. Wala antum ya, ditahan, jangan wala antum, itu belum masuk ke bacaan ikhfanya, harus ditahan dulu. Selanjutnya inna anzalnahu. Mana yang bacaan ikhfa? Ya, yang nun sukun bertemu dengan huruf za ya. Inna anzalnahu. Ya, ditahan, dengung tapi samar. Kemudian yang zuru. Mana yang bacaan ikhfa? Ya, nun sukun bertemu dengan huruf zo. Yang zuru. Kemudian min sulasin. Min sulasin ya, nun sukun bertemu dengan huruf sa. Ditahan, dengung, samar, ditahan ya. Kemudian mang salima. Mang salima ya. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Betul. Mang salima. Selanjutnya min qablika. Mana yang bacaan ikhfanya? Min qablika. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Min ju'in. Mana yang bacaan ikhfa? Ya, nun sukun bertemu dengan huruf, ya betul, jim. Min ju'in. Selanjutnya ma syarafa. Ma syarafa. Mana yang bacaan ikhfa? Yaitu nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ma syarafa. Selanjutnya wa mangkana. Mana yang bacaan ikhfa? Nun sukun bertemu dengan huruf ya, kaf. Wa mangkana. Selanjutnya min duni. Mana yang bacaan ikhfanya? Itu nun sukun bertemu dengan huruf dal.
min duni as-sholatihim. Yang termasuk bacaan ifa, nun sukun bertemu dengan huruf syad. As-sholatihim. Selanjutnya min dinin. Ada nun sukun bertemu dengan huruf do. Min dinin. Ma'zalladzi itu nun sukun bertemu dengan huruf zal. Selanjutnya min durriyati. Min durriyati itu nun sukun bertemu dengan huruf dot. Anfusahum. Mana yang huruf ifanya? Itu nun sukun bertemu dengan huruf fa. Anfusahum. Nah, itu contoh-contoh bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa itu yang seperti apa? Dengung, dan samar-samar. Itu jika ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan tanwin fathah, tanwin kasro atau tanwin doma, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 14 tersebut, maka dihukumi bacaan ikhfa. Ya, bacaannya dengung, samar-samar, harus ditahan satu ketukan ya, nggak boleh cepat-cepat. Nah, kalian bisa membaca latihan membaca bacaan ikhfa di halaman 16 dan 17. Kalian bisa praktekkan ya, dengan diawasi oleh ayah dan bunda. Kemudian selanjutnya itu ada hukum bacaan iqlab ya, bacaan iqlab. Apa itu bacaan iqlab? Ya, bacaan iqlab adalah apabila ada nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf ba. Hurufnya cuma satu, ba. Jika ada nun mati atau tanwin, entah itu tanwin fathah, tanwin kasroh atau tanwin doma, bertemu dengan huruf ba ya. Nah, bunyinya itu berubah menjadi mim ya. Contoh, mim ba'di, bukan min ba'di tapi mim ba'di ya. Bunyinya seperti huruf mim ya. Nunnya itu berubah menjadi huruf mim. Jika dalam Al-Qur'an kalian bisa menemukan hukum bacaan iqlab itu pasti ada tandanya, ada mim di atas kecil ya. Ada huruf mim di atas kecil, itu bacaannya adalah iqlab. Mim ba'di ya, bukan min ba'di tapi mim ba'di. Kemudian sami'un basir ya, bukan sami'un basir tapi sami'un basir. Nah, itu bacaan iqlab. Ya, bacaannya itu berubah menjadi mim ya. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hurufnya cuma satu yaitu ba. Nah, contoh bacaan iqlab. Muhitum bil kafirin, itu tanwin doma bertemu dengan mana yang iqlab ya, itu ba. Muhitum bil kafirin. Selanjutnya kalla layum badanna. Kalla layum badanna, itu nun mati bertemu dengan huruf ba. Dolalam ba'udoh. Dolalam ba'udoh, tanwin fathah bertemu dengan huruf ba. Bidzambihim. Bidzambihim, ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian wa may yu'min minabillah. Wa may yu'min minabillah, tanwin kasroh bertemu dengan ini salah ya, bukan bacaan iqlab ya. Ya, tapi tanwin kasroh bertemu dengan huruf mim itu bacaan idgham bi gunnah ya, bukan bacaan iqlab. Kemudian khabirum bima, yaitu tanwin doma bertemu dengan ba, bacaan iqlab. Khabirum bima, itu hukum bacaan iqlab ya. Bacaannya itu berubah menjadi mim jika ada nun mati atau sukun bertemu dengan huruf ba ya, bacaannya berubah menjadi huruf mim.
Nah, selanjutnya kalian latihan membaca itu yang ada huruf iqlabnya ya. Kalian dibaca di rumah. Kemudian latihan yaitu di halaman 21 kalian bisa kerjakan ya. Tulislah 10 kalimat yang terdapat bacaan iqlab ya pada kolom yang tersedia. Nih, kalian bisa kerjakan di sini mana di antara kalimat di atas yang termasuk bacaan iqlab. Ya, sama yang di halaman selanjutnya yaitu halaman 22 dan 23 itu ada bacaan iqlab sama bacaan ikhfahnya ya, latihannya mana yang termasuk bacaan iqlab dan mana yang termasuk bacaan ikhfa. Kalian bisa latihan biar langsung paham ya. Nah, itu pembelajaran hari ini yaitu bacaan iqlab dan ikhfa ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian cerna ya, perbanyak latihan. Itu latihannya dikerjakan, pahami, lama-kelamaan kalian hafal. Nah, ketika kalian membaca Al-Quran maka bacaannya itu akan benar ya, sesuai dengan hukum tajwid. Karena membaca Al-Quran dengan sesuai kaidah hukum tajwid itu hukumnya wajib ya, agar tidak merubah maknanya. Nah, itu pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.